Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini kita akan belajar tentang The Spirit of Truth. Dalam pelajaran ini kita mau tahu siapa The Spirit of Truth di John 16 ayat 13. Di John 16:13 dikatakan, namun waktu Dia datang dan Dia di sini adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran ini akan guide into all truth atau menuntun kepada seluruh kebenaran. Apa itu all truth? Kita lihat di John 16 ayat 12. Di John 16:12 katakan bahwa banyak yang mau dibilang, tapi kamu tidak sanggup menerimanya. Jadi, banyak yang mau dibilang ini, atau bahasa King James Version-nya adalah many things adalah all the truth. Yang mana all the truth ini yang meng-guide adalah the Spirit of Truth. Jadi, di ayat 12 belum dikasih all truth. Jadi, mereka tidak bisa apa? Di John 8 ayat 32, the truth itulah yang akan set free. Artinya, kalau mereka belum dikasih all truth, mereka tidak bisa di set free. Artinya kita harus continue to know all the truth, atau continue untuk mengetahui seluruh kebenaran yang akan dituntun oleh the Spirit of Truth. Setelah kita mengerti ayat 12, kata pertama di ayat 13 adalah namun. Namun ini artinya berdasarkan konteks, kamu bisa terima semuanya. Karena di ayat 12 tidak bisa terima semuanya. Dan kenapa tidak bisa diberikan semuanya, tidak bisa terima semuanya? Karena kamu belum sanggup untuk menerimanya. Deskripsi tentang the Spirit of Truth di ayat 13 adalah Dia tidak akan bicara dari dirinya sendiri. Dia tidak akan bicara kecuali dari yang bukan dirinya. Artinya, apa yang dia dengar, dia dapat dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Mari kita bandingkan John 16:13 dengan John 14 ayat 16 sampai 18. Di pasal 14 juga ada the Spirit of Truth. Tetapi ada bedanya the Spirit of Truth di pasal 14 dan 16. Di pasal 14, Spirit of Truth ini adalah yang dikirim nanti. Dan kata gantinya di pasal 14 sama seperti di 16 dikatakan he atau dia. Ketika dibilang bahwa dia atau the Spirit of Truth akan dikirim nanti, di ayat 18 dikatakan saya yang akan datang. Artinya, di ayat ini, pasal 14, dia itu bukan dia, tetapi dia itu adalah saya. Artinya, kalau dia yang ngomong atau Spirit of Truth yang bicara, itu artinya saya yang ngomong atau Kristus yang ngomong. Artinya tidak perlu dengar dari orang lain. Sedangkan Spirit of Truth di pasal 16 tadi, dia bicaranya bukan dari dia, tetapi dari yang lain. Artinya kita lihat perbedaan Spirit of Truth di pasal 14 dan di pasal 16. Jadi, kalau misalnya roh itu perlu dengar dari orang lain, itu bukan Kristus. Tetapi kalau roh itu adalah dirinya sendiri yang bicara adalah Kristus. Dan di pasal 16 artinya Spirit of Truth ini cumanlah penyalur seperti selang. Hanya menyalurkan air tergantung dari keran yang dibuka dan selang ini menyalurkan airnya. Pertanyaannya di pasal 16, Spirit of Truth ini apa yang dia dengar? Yang dia dengar adalah things to come. Artinya, things to come ini adalah yang dibawa oleh Spirit of Truth. Dan things to come ini adalah kebenaran sepenuhnya atau all the truth yang tidak dibawa di ayat 12. Dan kenapa kita harus mengerti tentang things to come? Karena things to come ini adalah jembatan ke ayat berikutnya. Mari kita lihat ke Wahyu 1 ayat 1. Di sini mau menunjukkan sesuatu yang belum terjadi, bukan yang sudah terjadi. Urutan untuk menunjukkan sesuatunya adalah dari Bapa ke anaknya. Dan mau ditunjukkan atau di-show kepada servant. Nah,
Di Revelation 1 ayat 1 dan di John 16 kita temukan sama-sama ada kata "shoe" dan "things to come" atau hal-hal yang belum terjadi. Jadi kita lihat kenapa Revelation 1 ayat 1 dan John 16:13 berkoneksi. Karena jembatan yang dibangun antara dua ayat ini karena sama-sama ada kata "shoe" dan "things to come" atau hal-hal yang belum terjadi. Kalau bahasa King James Version-nya, things to come di Revelation 1 ayat 1 adalah things which must shortly come to pass. Jadi artinya, dia yang di pasal 16 ada di Revelation 1 ayat 1 dengan kata "shoe" di Revelation 1 ayat 1 untuk bilang kepada servant-nya. Artinya, he atau Spirit of Truth di pasal 16 menunjukkan atau shoe kepada his servants. Walaupun gak ada kata he yang shoe di Revelation 1 ayat 1 karena langsung to show unto his servants di ayatnya. Artinya he yang shoe ini bicara kepada servantnya. Jadi hal-hal yang belum terjadi, he yang di pasal 16 menunjukkan kepada servant. Jadi setelah he menunjukkan ada servant di Revelation 1 ayat 1. Dan sebelum he menunjukkan, pasti dia dengar dari yang bukan dirinya kan? Tadi kita sudah establish penjelasan tentang he atau Spirit of Truth ini. Dan dia terimanya dari siapa untuk dia shoe kepada servant? Kita lihat urutannya di sini. Bapa memberikan kepada Jesus Christ, artinya Jesus Christ ini memberikan kepada he. Lalu he shoe atau menunjukkan kepada servant-nya. Jadi kalau he ini mendapatkan dari Jesus Christ dan he menunjukkan kepada servant-nya, artinya he ini bukan servant dan bukan Tuhan Yesus. Dan ini mengestablish pertanyaan kita di awal bahwa Spirit of Truth di pasal 16 ini bukanlah Kristus karena dia bicara bukan dari dirinya, sedangkan Spirit of Truth yang di 14 itu adalah Yesus sendiri. Artinya waktu dia bicara, Yesus yang bicara sesuai dengan alur John 14 ayat 16 sampai 18. Jadi kalau kita lihat posisi dari John 16 dan Revelation 1 ayat 1, urutannya adalah God memberikan kepada Kristus dan Kristus memberikan kepada he, lalu he menunjukkan kepada servants. Dan yang he tunjukkan kepada servants adalah things to come. Setelah kita mengerti bahwa di Revelation 1 ayat 1 ada tambahan he yang shoe berdasarkan John 16, kita baca kelanjutan ayat Revelation 1 ayat 1. Jadi setelah he shew unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent. Nah pertanyaannya, he ini siapa? He yang ada di Revelation 1 ayat 1. Jadi ini sudah pasti he-nya bukan God. Kenapa bukan God? Karena semua yang God mau kasih diberikan ke Tuhan Yesus. Dan he ini udah pasti bukan servants, karena he tunggal sedangkan servants itu jamak. Jadi he di Revelation 1 ayat 1 adalah him. Dan him di Revelation 1 ayat 1 adalah Jesus Christ. Jadi kita lihat di sini, he di Revelation 1:1 bukan he di John 16:13. Jadi Tuhan Yesus atau he ini yang di Revelation 1 ayat 1 memberikan kepada he yang ada di John 16:13 dan berdasarkan pola Revelation 1 ayat 1, he yang di John 16:13 adalah malaikat karena dikatakan di sini he sent and signified it by his angels. Artinya kepada servants adalah malaikatnya. Dan his angel ini tunggal dan kita tahu malaikat yang selalu menyampaikan pekabaran kepada manusia adalah Gabriel. Jadi kita bisa tahu bahwa he di John 16 ayat 13 adalah malaikatnya yang bicara tentang Gabriel. Nah, mari kita buktikan bahwa ini benar. Di Revelation 1 ayat 10 dikatakan, John was in the spirit atau John berada dalam kayal dan mendapat kayalnya the Lord's day atau hari ketujuh hari Sabat, bukan hari Minggu. Lalu di belakang John, di belakang dia mendengar great voice.
Dan dia ini adalah John, dan great voice-nya adalah his angel atau Gabriel, atau satu langkah sebelum his servants. Jadi urutannya kita bisa lihat sejauh ini, Bapa, Anak, he atau angel, lalu John. Dan John ini adalah salah satu dari servants yang banyak. Berdasarkan ini kita udah bisa lihat jelas bahwa angels itu adalah spirit of truth. Lalu kita lanjut lagi, Revelation 1 ayat 11 dikatakan, I am the Alpha and Omega. Dan ini bilang ke siapa? Jadi kita lihat di ayat 1, dikatakan Yesus itu berikan kepada malaikatnya, dan malaikat ini yang signify. Dan kata dasar signify ini sign, jadi dibuat jadi tanda. Jadi yang dibuat jadi tanda ini diberikan kepada John. Dan John yang menerima ini melihatnya dan ditulis kepada 7 churches. Oleh karena ini adalah sign atau tanda tidak bisa didengar. Makanya salah kalau kita bilang John dengar. Yang benar adalah John lihat. Karena pekabaran ini dikirimkan sebagai tanda. Dan tanda itu harus dilihat. Lalu John tulis dan dikirimkan kepada 7 churches. Dan tulisannya itu menggambarkan tandanya. Contohnya, John tulis, ada wanita yang berdiri di atas bulan. Jadi apa yang John lihat sebagai tanda dia tulis. Dan ketika tulisannya itu dibaca, kita bisa lihat tandanya. Makanya jangan heran nubuatan-nubuatan itu kita bisa lihat dalam bentuk gambar yang banyak walaupun kita gambarkan itu dari tulisan. Jadi yang dilihat oleh John adalah things to come dalam bentuk sign atau tanda. Dan dikirim ke 7 churches. Lalu kita baca Revelation 2 ayat 1. Dikatakan kepada angel dari Church of Ephesus. Dan angel di sini bukan adalah Gabriel, karena angel di sini pengertiannya adalah minister, orang yang menginjil di Church Ephesus. Jadi urutannya adalah Gabriel, John, baru angel dari gereja Efesus. Atau Gabriel, John, baru pekabar di gereja Efesus. Jadi angel di 21 ini adalah 2 langkah setelah Gabriel. Lalu kita baca 2 ayat 7. Dikatakan, berbicaralah kepada gereja Efesus. Dan ini kita tahu ditulis John dari Gabriel. Lalu dikatakan, biarlah dia yang mendengar. Dan dia di sini adalah gereja Efesus. Jadi pembacaannya di sini, biarlah gereja Efesus mendengar. Dan yang perlu didengar ini adalah perkataannya Gabriel yang ditulis dalam bentuk tulisan oleh John. Dan kalau kita baca ayatnya dikatakan seperti ini. He that had an ear, let him hear. Yang kita tahu hear-nya ini John itu dapatnya dari Gabriel. Tapi yang ayat tulis adalah what the Spirit said. Jadi kalau John dengarnya dari Gabriel, dan ayat ini bilang, hear what the Spirit said. Artinya, Gabriel ini adalah Spirit of Truth. Biarlah dia yang dengar apa yang Spirit katakan. Dan Gabriel ini adalah Spirit. Jadi kita sudah bisa buktikan bahwa Spirit of Truth ini adalah malaikat. Nah, sekarang ketika kita sudah bisa buktikan, sekarang kita mau masuk kenyataan hidupnya. Kita tahu bahwa setiap orang itu punya malaikat pendamping. Siapa saja di sini dalam hidupnya, bahkan kita tahu kuburan dari William Miller dijaga oleh malaikat. Dan kuburannya menghadap timur, sehingga ketika Tuhan akan bangkitkan dia akan bertemu dengan malaikat yang selama ini menjaga dalam kehidupannya ataupun menjaga kuburannya. Jadi ini membuktikan bahwa setiap orang dari kita semua memiliki malaikat penjaga. Jadi penting sekali untuk kita membaca tulisan-tulisan nabi atau servants. Dan servants-nya ini kita tahu di Revelation 1 ayat 1 jamak. Jadi bukan cuma John, dan termasuk kalau di zaman kita adalah tulisan Mrs. White. Jadi ketika kita baca tulisan Mrs. White, kita sedang hear what the Spirit said. Tetapi di saat yang sama ketika kita baca tulisan dari Mrs. White, kita bisa juga dengar suara malaikat pendamping yang menjaga kita. Suara itu yang selalu mengingatkan kita untuk kalau kita mau bikin yang salah, selalu ingatkan jangan bikin. Atau mengingatkan kita tentang ayat-ayat yang kita pelajari.
Artinya di sini lebih banyak kita belajar, lebih banyak kita continue dalam firman Tuhan, kita akan lebih peka atau lebih mendengar suara malaikat pendamping kita. Nah, mau nggak kita ketemu dengan malaikat pendamping kita nanti? Oleh karena itu, make sure untuk ketemu dengan malaikat dan juru selamat kita benar-benar mendengarkan suara tersebut. Dan kita tahu suara yang disampaikan itu asalnya dari Bapa di surga. Demikianlah Summary Daily Bible School kali ini. Biarlah pelajaran kali ini membuat kita mengerti tentang Spirit of Truth di John 16:13. Kita bertemu lagi di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.